Timor Leste merupakan sebuah negara yang memiliki riwayat cukup panjang dengan Indonesia. Suka ataupun tidak, ia pernah menjadi bagian dari keluarga besar rakyat Indonesia. Semua berawal dari sebuah operasi militer yang dilakukan Indonesia di masa Orde Baru. Sebuah operasi menentukan bernama Operasi Seroja. Operasi Seroja adalah salah satu bab penting dalam sejarah militer Indonesia. Dilaksanakan pada tanggal 7 Desember 1975, operasi ini merupakan langkah besar yang diambil oleh Indonesia dalam merespons situasi politik yang memanas di Timor Timur, setelah wilayah tersebut memproklamasikan kemerdekaannya dari Portugal. Awal dari kisah ini bermula pada April 1974, ketika revolusi bunga di Portugal mengguncang dunia politik negeri itu. Sebagai akibatnya, pemerintahan kolonial Portugal mulai meninggalkan wilayah jajahannya, termasuk Timor Timur. Namun, kepergian mereka menciptakan kekosongan kekuasaan, yang kemudian memicu perebutan pengaruh di antara tiga kelompok utama, Fretilin, UDT, dan Apodeti. Melihat potensi ancaman bagi stabilitas kawasan, terutama dengan kemungkinan Timor Timur jatuh ke tangan ideologi komunis melalui Fretilin, pemerintah Indonesia memutuskan untuk bertindak. Operasi Seroja menjadi operasi militer terbesar yang pernah dilakukan oleh Indonesia, melibatkan ribuan personel TNI dari berbagai matra, darat, laut, dan udara. Beberapa personel TNI yang menjalankan operasi ini kembali dengan selamat. Salah satunya adalah Yestoyo, salah satu veteran asal Kabupaten Bandung yang ikut dalam operasi Seroja. Pada video ini, beliau akan membagikan kisahnya kepada kita melalui wawancara sejarah lisan yang dilakukan oleh mahasiswa Prodi Pendidikan Sejarah Institut Pangeran Darmakusuma Indramayu. Pada hari ini, Selasa 25 Juni, saya Syifa Nur Aziza dan rekan-rekan kelompok saya ada Muhammad Ferry Safai, Ruslan Abdul Latif, Muhammad Rifki Ramdhani, ada Tarisa, Suci Lestari, Riyani Rahayu, dan Sensen Fitrianingsih. Akan melakukan wawancara dengan Bapak Yestoyo dalam rangka penggalian informasi terkait dengan kesaksian veteran asal Kabupaten Bandung dalam operasi Seroja di Timor Timur tahun 1975. Wawancara dilaksanakan di Gedung Juang Balai Endah Bandung, dimulai pada pukul 10.41 waktu Indonesia Barat. Adapun isi wawancaranya sebagai berikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Maaf, bisa Bapak perkenalkan diri terlebih dahulu, Pak, nama lengkap dan tanggal tahun kelahiran Bapak. Nama saya jelas, disingkat Yestoyo, ya. Kelahiran 54, 1954, 70 berarti kan, setahun. Lanjut ke masalah cerita eta atau gimana? Lanjut ke pertanyaan selanjutnya, Pak. Asal alamat Bapak dari mana? Domisili di GPA apa? GPA? GPA, ya. GPA, tapi di Bandung oke aja. Dua alamat di GPA dan di Bandung kota.
Pertanyaan selanjutnya, apa pekerjaan Bapak saat ini? Anggota veteran. Anggota veteran Anggota veteran Kabupaten. Bandung. Selanjutnya, bagaimana latar belakang Bapak sebelum bergabung dengan militer? Selesai sekolah, dulu ini ceritanya ya. Iya. Selesai sekolah, STM dulu, saya masih di STM ya. Karena setelah sekolah itu nganggur sebentar, ada pendaftaran tentara tahun 74 waktu itu. Lulus sampai masuk pendidikan. 75 awal dilantik, setelah dilantik dikirim ke batalion, di pasukannya. Dari pasukan mulailah ambil baret dan lain sebagainya. Sampai pertengahan latihan gabungan, pertengahan 75 tuh latihan gabungan. Kita nggak ngerti tuh mau ditugaskan ke tim-tim ya, kita nggak ngerti. Latihan gabungan, latihan segala macam. Di ujung kira-kira bulan 11 bulan 12 kita dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi Harita. Bocor kan informasi itu kan, bahwa kita akan ditugaskan di dulu masih Timor Portugis, belum Timor Timur dulu, masih Timor Portugis, artinya kita melawan negara luar gitu. Menjelang Desember kita udah siaga 1 untuk diberangkatkan. Akhir Desember kita udah berangkat, ditampung di Cilodong di batalion 328 di Cilodong. Subuhnya kita naik pesawat, satu batalion tuh 6 Hercules kalau nggak salah, 6C 3130, 6 buah, berangkatlah. Saya waktu itu di Kompi B, turun di Bakau tuh landasannya paling bagus lah ya. Namun dibandingin yang di orang hari itu masih kena yang lebih baik dia gitu. Langsung operasi, pangkat netan 2 tapi dihanap itu prajurit tua remaja kene, mulai operasi dari situ. Kita masih blow on, orang 20 tahun atunya, nu mana musuh, yang mana, yang bagaimana kita nggak ngerti. Taunya tembakan dang. Kebetulan yang kita tahu di lapangan Bakau berguguran korbannya. Mereka menggunakan sniper masih kena senjata turunan dari Portugis, saya tadi diserahkan ke partai Pretilin. Karena yang terkuat di sana adalah partai kan Pretilin. Kenapa kita bisa masuk ke tim-tim? Karena ada permohonan bantuan dari partai-partai yang ada di sana, yang bloknya blok non komunis, ya, Apodeti, Trabalista, dan lain-lain. Pretilin gabungannya beda deh, lain lagi dia. Karena menurut disinyalir tuh dia ada indikasi ke arah komunis, makanya terpecah. Nah, Apodeti, Trabalista dan lain itu minta bantuan ke kita, dikirimlah intelijennya dulu, kirim ke sana yang disebut dulu pasukan UMI dan UPI. UMI semua tersamar, pakaian preman, berpakaian preman semua. Kami juga datang ke sana, batalion ini tidak menggunakan pangkat, dicopot semua. Ada yang pakai levis, ada yang gabungan. Makanya pada saat bulan ke-4 setelah kita maju ya, karena kalau sistem tentara kan penyerangan gitu, Kabupaten A, Kabupaten Bakau nya, dari bandara ke kabupaten, kota kabupaten, bergerak lagi, kita udah rebut. Itu masih perang konvensional, merebut Kabupaten A, Kabupaten B, terus bergerak. Tapi korban tetap namanya garis tangan ya, non takdir di kawasan. Peluru kan nggak ngelihat A si B, pertempuran sengit segala macam sampai akhirnya sampai ke satu daerah yaitu VKK. Korban pertama yaitu di daerah Kabupaten Vinilale, itu persis lapangan golf terbuka, medannya terbuka, masih lapangan golfnya. Jadi musuh nantung itu kelihatan. Cuman jangkauan tembakan, nah itulah yang sedangkan tembakan kan hanya kalau jarak capainya bisa di atas 1 kilo ya.
Tapi jarak efektif kan hanya terbatas 500-600 meteran. Ai musuh nangtung 2 kilo maka ditembak ya peluru di mana. Ini kayak gitu. Selama operasi itu 3 bulan jalan kaki dari Kabupaten Bako sampai ke Vinilale aja 2 bulan jalan kaki. Nggak mandi, ini bebannya berat. Ransel tuh di dalam ada sepatu cadangan, mantel. Dulu kan mantelnya masih belum yang tipis sekarang, jadi mah hampang ya. Dulu kan masih tebal tuh. Masih tebal, makanya beban itu lebih kurang 25 kilo. Kabayang tuh 25 digendong, peluru di dia, segala ayah dina pinggang. Ayah lonser, ayah segala macem. Cangkeng nyeri, sepatu 3 bulan ke dibuka, model kumaha sengitna gitu deh. Mandi tara, dogdang tiap hari itu, tempur tiap hari itu. Bergerak, dang ramai tembakan. Bergerak itu sambil menekan mereka gitu ya. Cuma ada keuntungannya di mereka itu kan bodoh gitu dah, masih kena bodoh. Dia dapat warisan senjata dari pihak Portugis, tapi nggak bisa menggunakan, terutama senjata berat. Waktu itu masih ada mortir 8, Lonser dia masih punya. Hanya kita tekan dengan banyak-banyak tembakan sehingga akhirnya mundur sampai ke lari ke hutan. Itu cerita awal. Kita bertugas di sana kebetulan 11 bulan. 11 bulan. Sebulan kemudian kita mulai istirahat, masuk batalion yang lain. Di sana tuh ada darat, laut, udara, tapi Brimob waktu kepolisian dilibatkan perang. Berada di posisi di daerah Kabupaten Vikeke, Kabupaten Vikeke. Sekarang udah bagus jalan semua. Yang bangun ya kita juga. Kita bertahan di situ. Yang tergabung di sana batalion 330, Marinir 310, Kavaleri, gabungan semua. Jadi Kumasi kita akan melaksanakan perang konvensional, tank, panser amfibi, roket segala macam. Mereka kan lihatnya hanya sisa-sisa. Kalah mereka kita tekan. Tapi ayeuna mana tadi teras takdir. Teman kita kena ya tarangna pisan. Tewas. Itu yang memang kalau Allah udah ngasih jalannya, orang yang kena tangan mati. Orang yang ngetembak di sini nih, tembus ke sini. Hidup, tenan logika weh. Namun secara logika tembak di dia kan otak belakang kena. Peluru kan muter gitu ya. Di dia masa titik, di tutangnya kan coak. Itu antara lain. Jadi kalau kita kembali ke masalah yang lain-lainnya, silakan dipertimbangkan ya. Komodi zaman ayeuna naon peristiwa di Papua. Kota band lah, dua band. Sampai masalah usaha jadi masalah. Coba pada saat itu nggak ada yang bicara. Jadi cerita awal perjalanan dari mulai pertama berangkat dari basis sampai ke medan operasi, 3 bulan kemudian sampai ke Vikeke dengan jalan kaki. Nah itu cerita yang pertamanya. Itu sampai sana tuh sampai bulan kita bertahan di BOP, mempertahankan kabupaten itu, dikeliling di gunung-gunung kan. Medannya kan sana berat. Nggak ada yang flat, jarang yang flat. Kecuali bagian timur ada yang daerah flat gitu. Cuman gersang kan itu. Jadi seperti itu cerita yang awal ya. Kan Bapak tadi ada batalion gitu ya, jadi berapa dan apa saja unit kesatuan yang ke sana, Pak? Apa unit kesatuan Bapak saat bergabung? Batalion infanteri, semua infanteri ya rata-rata. Infanteri 310, ada kalau di kita kan Siliwangi ya, Jawa Barat, Pala 3. Batalion infanteri 310, batalion infanteri 330, batalion 5, Yon Marinir, Kavaleri 4. Yon 4 punya kodam kita, punya kodam Siliwangi. Seni tempurnya ada. Semua satuan, baik satuan tempur maupun satuan jawatan atau satuan satbanpur dilibatkan. Contohnya sipur, seni kan dia ahli ranjau, ahli pembuat jalan, jembatan dan sebagainya.
Nah kalau ada jembatan yang rusak, ponton, itu dia otomatis bikin jembatan sendiri gitu. Kalau enggak, orang-orang sipur membuat jembatan Bailey, jembatan Modetan di Citarum meningnya dirangkaikan sebelahnya. Nah itu kayak gitu. Itu keahlian mereka. Kenapa mereka banyak korban juga? Karena dia kan paling depan. Tank mau lewat, panser, mobil dan lain segala macam peralatan kita mau lewat, diperiksa lah kan jalan. Tak kena sniper nanti. Lah, serang, ramai tembakan. Seaman, maju deui sana itu kubur. Maju deui. Itu eta kerjaan anak. Bisa ranjau di jalan. Pakai main detektor itu kan. Itu antara lain. Jadi di batalion tempurnya, batalion tempurnya yaitu infanterinya ya, pasukan jalan kaki 330, 310, Yonmar. Marinir itu bukan angkatan laut aja. Di Marinir itu ada sama dengan kita, ada kavalerinya, ada amfibinya segala macam lah. Nah, itu tergabung. Tuh sampai situ, sampai ke Kabupaten Osu, belum sampai ke Ikeke waktu itu. Kalau unit kesatuan Bapak saat bergabung yang mana Pak? 310. Iya. Kemudian apakah ada persiapan khusus yang Bapak lakukan sebelum operasi diterjunkan ke operasi Seroja? Jadi ada. Ya pertama kan sebelum kita diberangkatkan, semua yang namanya tentara pasti akan membaca Medan Timur seperti apa? Apakah seperti Pulau Jawa Barat, banyak bergunung-gunung gitunya, terus kondisi cuacanya bagaimana? Beda. Dari mulai balik ke sana kan karasa panasnya, panas sekali daerah sana itu. Dan berbatu karang. Nah sebelum kita diberangkat, latihan di daerah yang berkarang dan daerah gersang lah. Satu, uji coba fisik, mental segala macam, dan di medan yang sulit air. Begitu kita diterjunkan di sana, karena kita udah pernah latihan, terbiasa, jalan seperti biasa. Jadi sebelumnya di daerah persiapan itu kita udah dilatih menyesuaikan dengan medan yang akan kita hadapi. Itu antara lain. Semua pasukan sama, kayak gitu. Kemudian bagaimana perasaan Bapak saat pertama kali mendengar bahwa Bapak akan ditugaskan ke Timur? Sebagai manusia umum, tentara te senior te junior, komodi orang junior. Artinya maju ke medan pertempuran, penggunaan senjata aja beda dengan latihan, dengan sebenarnya kan. Kita kan nggak hafal musuh yang mana, yang bagaimana. Apakah dia sama-sama tentara, misalnya pakai seragam, mereka pakai preman. Jadi kita nggak hafal, makanya kita bertanya. Waktu itu kita masih anggota kan. Kalau itu musuh bukan Pak? Iya. Carekan aku bahasa Sunda tengenah gitu. Punten tapi nya. Tembak goblok we nya cukup senior urang gitu. Eta teh musuh. Panembak orang gaya-gayaan teh. Sedangkan penggunaan senjata itu harusnya kan dang satu kali. Satu kali kan ada hentakan kan. Iya diotomatiskeun. Wah tuh ka mana wae peluru mah kan. Grrr, mau penting orang gayana gaya dina film teh. Gagayaan seperti itu. Tetapi secara manusiawi kita semua sebagai orang perasaan takut ada dah sieun da nyeri atuh ketembak teh. Nya anu geus ngarasakeun saha gitu. Temen saya pas kena di bagian dada. Di dieu teh aya sendok makan. Sakuan. Deung kena sendokna tembus langsung tewas di tempat. Nah itulah yang tadi ceritakan di kuburan yang setengah meter gitu, gali karena batu karang kan. Terus yang penting masuk, guruk, suku katingali keneh, mandal katingali keneh, tinggalkeun, udah yang penting tanah. Jadi sebagai manusia, sebagai tentara, rasa takut, bohong ceritaan saya pasukan pemberani, bohong lah. Manusia mah tapi gak boga rasa kasih ya. Ini seperti itulah, ya. Sok naon deui. Selanjutnya apa tugas utama Bapak selama operasi Seroja? Ya tugasnya jelas, kita kan mengusir musuh ya, yang menguasai kota yang dia kuasai. Karena setiap kota kita rebut, setelah dia mundur, masuk ke kabupaten lain atau kota lain, terus kita kejar kan. Tetapi kita bergerak sepanjang jalan, dan pasukan tuh disebar
kiri kanan jalan memanjang model memagar gitu kan. Tapi tergantung medan yang kita hadapi. Kalau medannya bergunung, menyarek nyebar gitu kan, iya. Jadi berbanjar. Nanti kalau pas medan terbuka, bersap supaya ketahuan musuh di mana. Tapi kan musuh namanya musuh, orang setempat, kita nggak tahu medan. Ya musuh mah orang ngaliwat cicing mana dari sieun ditembak deh kan. Jadi itulah kegiatan-kegiatan selama kita bergerak sampai ke kabupaten terakhir tujuan, itu Kabupaten Vikeke. Bisa Bapak ceritakan tentang hari-hari pertama Bapak di Timur Timur pas pertama? Ya kalau cerita ke sana ya, kita di dropping logistik itu kan berbentuk kalengnya. Disebutnya ada T1, T2, T3. Ada beras yang kita masak, ikannya kalengan. Ada sarden, ada korea, segala macam lah. Dukungan logistik pada tahun 75-76 nggak seperti zaman sekarang. Serba praktis, makanan udah pada enak. Dulu kan masih belum. Kita masih impor dari luar. Kita pertama di drop makanan, begitu kita sampai ke kabupaten, di drop makanan dari Singapura. Nah, punten di dia, buatan Singapura, kita nggak jamin halal kan, yang penting enak. Memang enak bener buatan Singapura. Kita belum produksi itu, produksi yang lokal lah gitunya. Iya sih itu waktu itu juga tahun 75-76 udah ada, cuman belum secanggih negara luar. Jadi drop nasi kaleng, nah dari situ mulai muncul nasi kaleng Prona, produksi nasional, muncullah nasi kaleng. Tapi nasi kaleng di orang kan darah nasinya, di Batu kan hararampang. Di orang itu ada semacam koyak, namun di orang banyak gede gitu. Terutama pasukan komando dikasih itu segini, dimakan ke orang 3 hari itu lapar-lapar. Tapi penuh itu khusus penugasan. Jadi kalau kita mau disebutnya mengendap ya, mengendap tuh kita masuk ke daerah musuh, menghadang musuh, menyerang musuh tanpa diketahui. Nah untuk bertahan itu selama misalnya kita ada di lapangan 3 atau 4 hari, nggak boleh masak nasi kaleng, nasi ngerokok aja nggak boleh, karena asap rokok bisa jadi bencana kan. Makanya yang dimakan tuh koya eta, buatan Amerika. Makan, tiru koya mati lapar. Kan beteng orang kan beda, yang beteng Amerika kan main ceretan wah ya gitu. Nah, itulah antara lain. Nah pada saat itu kita masuk ke sana, kita menggunakan nasi kaleng. Jadi makannya kapaknya kan direbus lah. Ada yang dibakar, ada yang direbus pakai air dulu si nasi kalengnya itu kan sampai matang baru bisa kita makan. Karena apa? Sisa-sisa sampahnya itu nggak boleh ketahuan kan, berarti tentara pernah masuk sini ini begini, menghilangkan jejak ya. Menghilangkan aja gali sampai mungkin pernah praktek di lapangannya atau pernah camping ke mana lah, ada lilin atau parafinnya yang untuk tentara yang putih itu masak pakai itu satu potong gitu, terus pakai korek gali dulu, ada kompor lapangan dari kaleng yang dilipat, taruh misting, masak sambil. Kadang-kadang kita menggunakan logistik wilayah. Ayam tembak, ayam tembak, naonnya pokoknya tembak gitu. Untuk nama itu. Sedangkan dari perjalanan itu, karena kita banyak makan kaleng agak bosen, ya yang ada yang hidup, ya misalnya kebo, sapi, banyak sapi banyak. Kita ngambil sapi, kita buat sate segala macam di bawah, pokoknya pesta lah dirinya gitu. Sampai ke akhir tujuan, sampai ke kota Eta. Jadi itu yang kita kerjakan. Selanjutnya, bagaimana hubungan dan kerjasama Bapak dengan rekan-rekan sesama prajurit selama operasi? Kita setiap batalion kan dipecah ya. Batalion tuh jumlah orang kan 600-an. Turun ke kompi. Batalion itu dibagi 5 kompi kan. A, B, C, D. D itu kompi bantuan dan markas. Itu semua kan dasarnya dari komunikasi lewat radio ya. Kumasi tentara orang kalau kita nonton film perang, kita kalau kontak gitu kan, posisi Anda di mana, geser kemana, koordinat berapa, itu bahasa tentara.
normal semua. Cuman hati mah tetap ya, kalau ada temen gugur, perasaan macam-macam lah perasaan, ngeri, dendam, gehul, segala macam lah perasaan dari karena kita sebagai orang, sebagai tentara dan intinya sebagai manusia punya perasaan lah semua. Apakah Bapak berinteraksi dengan penduduk lokal? Bagaimana pengalamannya? Otomatis ya, kita di sana juga kan, di sana ada yang pro kontra. Yang pro mungkin diam di kota, berlindung ke kita. Yang kontra itu yang dikejar-kejar. Mereka nggak mungkin bersatu, tapi intelijennya pasti ada. Yang membocorkan rahasia, yang menilai kekuatan tentara, berapa orang tentara, mereka menghitung aja ada. Nah, kita kan menggalang mereka. Mereka ditampung, kita amankan, sehingga di kota itu tidak hanya melulu tentara, masyarakat di sana ada. Dan mereka terbiasa di zaman penjajahannya, banyak larangan-larangan yang dikeluarkan oleh pihak bule-bule Portugis. Nog temenang dimakan, nggak boleh, ini hanya untuk tuan-tuan kulit merah cuman. Jadi nog hayam teh ditampung mana teh dikeun ka anu juragan bule eta, mana tuh menang makan, kan kasihan. Yang dia makan apa? Singkong, jagung, apa nama lamun ningali kehidupan anak ngeri lah. Ayeuna datang beras mah nyawa gitu bisa. Menyemlah sampai digolerkeun kitu sabatang, salenjeur. Atuh munculkan di mana-mana. Pare jarang. Jadi mereka tuh kebiasaan makan jagung dan singkong. Kita makan nasi. Makanya alasna lamun urang meredah ke manehna jeung ngasih makan ke masyarakat di situ. Gede kieu alasna gitu. Habis tuh logistik. Ya, kita ngebentuklah TBO, tenaga bantuan operasi dari masyarakat setempat. Untuk meringankan beban kita. Bawa beras misalnya ya. Udah Pak saya bawa. Udah dibina sama kita. Akhirnya kan bisa dimanfaatkan. Sampai sekarang banyak tentara yang bekas masyarakat di sana yang jadi tentara di kita di sini. Itu hampir sama lah. Secara nyamundina hukum alam teh di negara manapun banyak kan ya. Dibawa ke tentara Amerika misalnya orang Irak. Udah kamu jadi tentara di sini, jadi tentaranya sama di orangnya gitu. Jadi gitu ya interaksinya. Jadi TBOT dari masyarakat sekitar. Masyarakat setempat. Kita bina, setelah kita percaya, kita suruh bawa beban, bawa beras, kecuali senjata, peluru nggak boleh. Kayak orang terdordar peluru habis, manena di mana kan begitu perang itu dordar-dordar itu manena ketiarap di mana, mengamankan diri di belakang. Kalau kita pas ngebok istilahnya ya untuk bertahan, bikin tenda, baru dia maju ke depan. Masak, suruh masak. Masak nasi we udah main, makan mana ikan sama kalengan kan. Itu rokok di drop. Rokok pertama kita masuk tuh Benson, triple pipe, downhill. Tadi nama downhill terus. Begitu kadena mah jangan sih jarum coklat rokok Indonesia. Dulu mah rokok orang luar semua. Tuh. Dia hasil galangan-galangan kita ya dengan masyarakat sekitar. Selanjutnya Pak, bagaimana peran komandan dan atasan dalam mendukung dan memimpin operasi ini? Bagus, namanya pimpinan, mereka dididik sekian tahun, beda jeung urangnya. Anu hanya dalam waktu di bawah 1 tahun kita udah jadi tentara. Dia kan dididik tadi yang diceritain tadi 4 tahunan dari akademi. Tapi kembali kepada tadi manusia. Rek pangkat nak naon, ay mecing ya kasih namanya berani takut itu mah urusan masing-masing. Komandan juga kalau pengecut ya pengecut. Dia kan posisinya di belakang. Tapi tetap perintah semua kita patuhi dari beliau-beliau, dari pimpinan. Makanya beliau sampai waktu itu kan makanya mayor letkol. Sekarang bisa jadi bintang berapa gitu ya. Seperti contoh ketua veteran yang sekarang ini HBL Mantir dulu waktu memimpin di sana itu masih mayor. Akhirnya kan letnan jenderal bintang 3 ya, dia. Ketua veteran pusat. Jadi tetap harmonis dari hubungan banyak. Kecuali para komandan peleton ya baru letnan 2, letnan 1 itu kembali tadi namanya manusia
ada yang berani, ada yang otaknya cerdas, gimana ngatur strategi tempur. Nah, itu tergantunglah kembali ke masing-masing. Yang jelas hubungan kita dengan pimpinan, kita manut sebagai bawahan kepada atasan. Kemudian apa saja tantangan terbesar yang Bapak hadapi selama operasi? Bagaimana Bapak menghadapi tantangan atau situasi berbahaya di lapangan? Kalau situasi tetap kita jelas siaganya. Lamun di bahasa diurang di dia mah S3W, setiap saat siap bergerak. Kewaspadaan, lalu tetap jaga, yang namanya jaga, kita kan diatur nih dalam satu regu ada 9 orang misalnya. Dan ada 2 anggota. Jaga. Jadi dari mulai jam 6 sore kalau kita menjelang malam nih, jaga satu orang atau 2 orang tiap regu ini. Jadi kalau satu peleton berarti ada 3 orang. Tergantung blok pertahanan. Kita bikin blok pertahanan tuh dari tanah misalnya atau kayu, naon lah kita tumpuk-tumpuk. Kumaha sih di perang kita? Kalau ada di batu mah geus canggihnya, make karung, disiapun karungna. Urang makan teu. Macul tanah di jeun benteng pertahanan. Ditembak mah tetep tembus. Jadi naon? Kalau kita jadi campur bahasanya ya. Mungkin tinggal ditransfer ke bahasa Inggris. Jadi kayak gitu ya. Kalau secara manusia ya kegiatan yang seperti itu ya otomatis lah karena dibagi-bagi PA, jaga untuk menjaga kewaspadaan karena mereka musuh juga nggak akan mendiamkan kita bertahan di satu koordinat, dia pasti akan nyerang malam misalnya, lempar granat. Teman saya kena berapa orang dilempar granat karena kita terlalu enak. Begitu datang jam 6 pagi kita bikin tenda, sore bikin tenda, mantel baheula kan ya, bikin tenda dari ponco itu, setengah 6 pagi dilempar granat. Nah itu kan resiko. Makanya teman berapa orang yang kena, pernah diceritakan tuh waktu kemarin, begitu dilempar granat, kan granat tuh 5 yang sang di tenda ieu dung kan mantul dung dihandap kita kan anggota unggul pas jatuh di pinggir bleng kena cipratan eta kan, cipratan serpihan granat aya nu naon bagian naonan kena. Itu kan udah mengganggu mental ledakan ge orang kan, karena kan granat kan ledakannya kan keras. Lu petasan ge orang sieun kemudian ku granat anu aya serpihan. Yang korban waktu yang kena kepala, yang kaki, nah itu yang pernah saya ceritain dulu, granat jatuh, begitu deng, anggota lari, tiarap. Jadi ditiarapan si granatnya, begitu tiarap meledak kan, nyata tentara orang mah gitu, terutama orang Jawa. Kudu nama istighfar mencik orang mah. Iya makan lain orang tentara orang mah. Granat meledak dia perut di atas perut dia. Mana mau diterakeun naon tapi punten nya. Bleng anjing. Blek. Teu paeh. Baru meninggal dia setelah dikorem Garut. Ada lebih kurang 2 tahun lalu. Jika gurita beteungna teh. Ucutanana gitu berantakannya perut. Nah itulah Allah kan. Logika aja lawan ketembak dada sebenarnya maut kok. Iya perut granat itu nya ge sedek ieu granat ditindihan ku perut manehna meledak terangkat sekitar 20 meteran. Tekanan ledakan itu bukan istighfar, astagfirullahaladzim atau Allahu Akbar gitu lain. Eta anjing anjing da orang Jawa teh kan logat orang Jawa. Rada Blek. Pingsan. Dibuka makanya dikecosnya ge hese eta mah diobras gitu di dia kan retakan itu granat teh bawa ke dili ka bakau juga karung teh dari tengah darurat kan pernah sedeng dulu. Nah itulah antara lain punya gambar-gambar seperti itu. Berarti untuk menjaga situasi berbahaya Bapak lebih menjaga dan siaga. Iya. Nah kalau untuk tantangan terbesarnya itu seperti senjata tadi Pak?
Ya terutama dari senjata, karena kita waktu itu uji coba senjata produksi Pindadnya. Pindad kan baru berdiri tuh membuat senjata waktu itu yang namanya SP. Ada SP1, senjata laras panjang ya, senjata panjang 1, senjata panjang 2 tuh yang ada launchernya, yang ada roketnya. Kalau SP3-nya itu pakai brand, yang ada kakinya. Nah itu diuji cobakan di batalion kita. Kalau batalion ini mah, Bapak ini udah dikasih dari Amerika punya. M16 itu AR dulu, masih AR-nya. Karena sebelum muncul M16 itu AR dulu, AR-15. Baru muncul M16 kan. Sama, anak pelurunya tuh kaliber 556. Kalau kita kan 7,6. Berat, jadi bawa 100 butir peluru aja sakit ripuh. Dari M16 mah sama gasnya 30, udah kan sama gasnya 20. Dia senjata uji coba. Nah setelah diuji cobakan di situ, bahwa senjata itu kurang bagus, produksi yang terbaru sampai ke akhirnya kan jadi paling hebat akhirnya orang membuat senjata. Penembaknya pun paling hebat, bahkan ARM kan kalah semua kan, internasional. 4 kali jadi juara internasional Indonesia di Australia. Senjatanya buatan mana? Akhirnya buatan orang. SPR, terus senjata sniper itu yang kalibernya 12, sekian, jarak tembak efektifnya aja 2 kilo. Jadi yang menjelma nangtung di itu 2 kilometer, sirah. Tapi kalau senjata biasa 1 kilometer, tembak tarang misal suku kan, nah, peluru kan muter. Tapi lamun SPR nu ayeuna itu target orang 1.500 meter, 1,5 kilo harganya kan, nangtung di ditu. Pan kurang mah digiat teka tinggal karena pakai tele, tarang. Nah, itu yang ditakutkan. Makanya waktu pertandingan di Australia tentara kita nih menang 4 kali juara, emas KB kan. Menembaknya sersan, lain-lain teh akabri kan, sersan bintara. Tuh, jadi kita masih memerlukan, tolong dievaluasi nanti. Kita perlu peningkatan kecanggihan senjata, terutama bahan baku. Bahan baku laras itu kan, laras itu dilewati peluru kan, 100 tembakan kan panas. Nah itu harus kuat bajanya itu, baja larasnya itu. Tuh. Adakah peristiwa penting atau momen yang sangat berkesan selama operasi yang ingin Bapak bagikan? Suka duka mah aya wae nya. Suka meureun namun urang keur dalam keadaan sehat. Duka meureun namun dicocok reungit eta tah reungit malaria. Lamun geus bari malaria kan gering urang teh menderita kan. Segala itu enak dimakan, tapi sukanya itulah kumpul sama teman-teman yang tersisanya dan lain mah misalnya udah meninggal teh aduh si anu meninggal geus teu bisa diceritakeun deui ku urang. Yang ada aja yang kita ceritakan. Terus kalau kita misalnya dapat buruan binatang lah, kita makan bersama, itu kita suka, tapi kewaspadaan tetap. Cuman kalau di daerah sana kan terbiasa dari mulai ke arah timur sana kan ini ya, tuak. Hobinya teh minum tuak tuh. Malah kita nggak tergiur gitu, nggak tergiur bukan apa-apa. Kita boleh nyoba, karena mereka udah terbiasa gitu, minum tuak sama minuman tuak lahang, bukan lahang kalapa, lain lahang gebang, tangkal yang berduri itu dah. Nah, itu diambil tuaknya, lahang China mesti kurangnya ditebas, tandean. Cuman itu bisa jadi minuman keras. Tuak ngawunggul oge eta kadarna mungkin di bawah 50%. Tapi kalau udah jadi sofi yang udah disaring sampai bening kayak gini, itu udah atas 70%. Sahmu rek minum. Mana mah diinum gitu. Dangis biasa. Kurang minum denglek kafe kan. Tentara nggak boleh. Maunya tentara denglek kafe itu nggak boleh. Nah sukanya itulah antara lain, sukanya pada saat kita istirahat, makan bersama dengan teman-teman dengan hasil buruan atau makanan yang ada. Dukanya pada saat ya ketika teman kita menderita atau gugur, itulah antara lain. Selanjutnya, bagaimana pengalaman Bagaimana pengalaman di Timor Timur mempengaruhi kondisi psikologis Bapak saat itu dan setelah kembali ke Indonesia? Otomatis psikologis
yang dirasakan oleh perorangan Kan orang muda. pasti ada. Gini ya, ada yang selama operasi di sana tuh ada yang pengen cepat pulang. Ya, mental namanya juga kan. Untuk temen jadi korban, apalagi yang jadi korban bukan karena tembakan, karena direcah teh, yang ketangkep tacak kan. Itu kan menimbulkan dampak plus minusnya, positif negatif. Positifna kalau urang bager kemaranena, negatifna balas dendam urang kan, diragaji si raja lemah mah tancep kan dina pager kan, awit ya seberapa hulu tah, buku kan jolobrik gitu, lagi di hutan udah berapa berbulan-bulan tahun-tahun berenya, galondong, bambu tancep kan si raja tino tenggorokan, cep 5 jajar itu karena psikologis kan, karena kita jengkel teman kita dibunuh, dibikin kornet, kita juga balas. Kan namun orang ningali manusia sebagai manusianya, dosa. Nggak ada orang tuh semikiran dosa buat orang yang diperlakukan gitu. Jadi dampak psikologis plus minusnya jelas pasti ada. Yang kita rasakan seperti itu. Membalaskan rasa sakit yang kita teman kita lah. Merasakan. Kemudian, apa pelajaran berharga yang Bapak dapatkan dari pengalaman di Operasi Seroja? Ya satu pengalaman yang kita alami, benar karena pengalaman kita mengalami. Tentunya pada saat operasi-operasi berikutnya kita akan lebih waspada dirinya. Kita bagaimana caranya, meskipun Allah yang menentukan nasib atau takdir seseorang, jadi acuan ke depannya kita harus lebih waspada, harus lebih jeli karena kita udah punya pengalaman. Buat strategi mereka itu seperti itu, siasat mereka seperti itu. Kalau masih tugas di situ di timur, ini selama di timur ya, selama di timur eta, mereka mengembangkan ilmu. Waktu itu kan ada strategi dia tuh zona damorta, daerah kematian. Zona damorta itu bahasa manehnanya bahasa Portugis, kematian. Daerah kematian, menjebak tentara yang patroli ke sana, bagaimana caranya bisa mati tentara itu. Nah itu jadi pelajaran buat kita. Kita pelajari, terus untuk kedepannya kita harus lebih waspada lagi. Jangan sampai kita jadi korban jebakan mereka ini. Karena mereka bukan mayoritas non muslim ya. Jadi karena ada indikasi ke arah komunis itu, nggak ada rasa kemanusiaan. Makanya kita juga kan kehel kan. Ini orang harus diperlakukan seperti, jangan lihat lagi unsur kemanusiaan. Makanya kalau misalnya anak-anak mahasiswa seperti yang BEM kemarin bicara masalah HAM, kemah diusulkan kurang ketua BEM sina KKN di ditu. Baliknya jadi naon gitu dah. Usulkan deh gitu kan. Ini orang negara-negara kita, orang-orang kita itu kan separatis, bukan tentara luaran mereka nyerang ke orang, bukan, itu separatis. Mereka yang mau membangun negara sendiri, di negara yang sah kan. Nah tolong dievaluasi masalah terutama masalah HAM. Ya masalah HAM koordinasikan sesama mahasiswa, pasti ayah ketua BEM nanti di Ya Pak, setiap kampus gabung ke itu kepagahan seorang, jangan melihat nah gitu. dari mana kita kuliah kan ya, ada dari mana kita, kampus kita di mana nih. Semua bergabung, evaluasilah dirinya. Tentara kita payah tadi masalah ke semua ini tuntut HAM di itu. Kayak tentara batur jelas-jelas pemberontak melanggar HAM. Maka kita nggak habis pikir kenapa kok seperti ini gitu ya. Ya itulah gambarannya. Sok naon deui salajengna. Bagaimana pandangan Bapak saat ini mengenai Operasi Seroja dan konflik di Timur Timur? Yang jelas itu kan udah terjadi beberapa tahun, puluhan tahun yang lalu ya, 76 ke sekarang. Bahkan kita tugas tuh bukan hanya tahun 76 aja. 76 berangkat 11 bulan. 77 akhir berangkat lagi 13 bulan. Pulang di sekolah heula urang kan, sekolah heula. Beres sekolah, kakara ge lulus berangkat lagi. Itu 84 85-an udah berangkat lagi.
pulang tahun 80, pokoknya setahun lebih 13 bulanan. Apa tegiung jaba itu mau kita udah nikah deh kan. 76 kita masih bujangan, teu mikiran naon. Pikiran teh ke kolot teh ke bapak, ingat ke bapak. Oh nya bapak orang dulu sedih ceurik segala mental. Sin pupusnya. Begitu kedua saya udah mulai nikah. 77 saya nikah. Masih nikah kampungnya, nikah kampung. 79 baru nikah kantor resmi gitu kan. Kebayang jelma lalaki tentara nya anyar kawin. Sesono anjing pamajikan karena 3 poe orang sih kirim kan setahun di ditu. Kan pikiran pamajikan, aduh sieun kumaha coba ieu sieun dia sieun musuh deh kan. Pas waktu yang kedua itu operasi sabar. Dari sektor barat ke sektor timur. Lempang berapa ratus kilo. Dari mulai daerah Dili sampai ke Los Palos, Lautem ke ditu. Jalan kaki. Target sekali sehari ini 3 kilo 5 kilo. Medan berat. Kalau begitu kakar 2 kilo geus rame makan kan terhambat. Bisa 1 hari. Masih untung kalau memang aman bisalah 10 kilo medan berat. Barjeng beban nih dia. Nah itu bebannya, nggak ada beban 5 kilo. Wah 5 kilo mah hampang. Itu minimal kan 15. Ayeuna biasa dia masukkan karena kos kaki kan melar dah. Coba lettereun kos kaki jadi kieu juga balon gitu. Ganong. Sepatu cadangan, mantel cadangan, nasi kaleng, peluru segala aya di dinya. Pina ransel. Mantak begitu tiar teh bisa bangun. Udah kayak ketindihan angkat diangkat. CD-nya baru dikasih karena kita udah agak canggih, diberelah ransel serbu. Isinya naon? Dengkul, rokok paling ya. Tukang ngarokok lalu banget di orang makan. Ransel serbu itu hanya di dia unggul gendongan air ransel punggung makan ransel buatan Korea teh. Masih anu camping baru udah muka dia kan. Kusina segala macem. Kan tentara orang kan kitunya pika seurian aya, pika sebeleun aya. Tentara orang. Menang daging dan naon dikere di orang kan. Jadi kan bebaskeun bawa ke Bandung. Tentara Indonesia. Itulah ini gambaran. Untuk Bapak kembali ke Indonesia itu tanggal berapa atau Tahun berapa? Berangkat akhir 75. Pulang deui teh pulang waktu itu 11 bulan kan. November kita pulang. Datang ke sana istirahat, cuti 2 mingguan cuti. Kembali cuti, latihan deui. Latihan mempraktekkan yang kemarin dilaksanakan di medan operasi. Dulu kamu begini, waktu kemarin kamu begini, nanti harus begini. Ya itulah latihan. Latihan, istirahat, latihan, tugas segala macamnya, tugas di sekitarnya. Baru persiapan dia berangkat. 76 akhir enak ke 77 bulan 10 bulan 11 berangkat deui. Setahun kurang istirahat. Nah, selama setahun kurang dari setahun istirahat itu dipakai latihan. Latihan waktu kemarin kamu di sana temanmu banyak yang mati, kamu harus antisipasi itu semua. Dari jaga kita tingkatkan, yang tadinya jaga tuh harus gimana kan itu nggak boleh ada rokok, rokoknya dikit tah ngarokok teh. Mantak lo tangan teh koneng, nikotin dia, ngarokok teh kieu kan? Iya teman teh 30. Masak pakai misting, benteng batu karang kan batu karang bolong-bolong, dimortir karena rantang pisan, tewas, habis. Jadi banyak lahnya kejadian-kejadian atau pengalaman yang kita ceritakan, dampaknya bagaimana, terus kalau udah kembali seperti bagaimana. Yang jelas selama jadi tentara kita siap ditugaskan kemana aja. Jadi bukan hanya tim-tim Unggul, hanya kita ceritakan yang tim-tim di Selam misalnya berangkat ke Aceh ya kita berangkat ke Aceh. Tugaskan kemana dia berangkat. Ya itulah penugasan. Kalau tim-timnya yang jelas berkali-kali, nggak ada yang jarang yang 1 kali.
Apalagi sampai rotasi di sana kan 3 tahun kan rotasi mah. Satu batalion pasukan di itu rotasi 3 tahun. Repot kan? Itulah gambarannya ya. Apa yang Bapak lakukan setelah kembali dari Timur Timur? Timur yang keberapa? Kedua. Yang kedua? Iya. Yang neruskan kawin. Itu namanya. Setelah resmi udah baru kegiatan biasa. Kegiatan namanya profesional di tentara. Udah latihan segala macam. Kembali berkegiatan. Kegiatan. Tadi nama can resmi ya, ini ngeresmikan lah, beres resmi baru latihan gitu. Gak urusan keluarga itu. Kalau kegiatan sebagai anggota tentara ya jelas latihan dan latihan. Memperdalam ilmu, pengalaman yang kita alami kemarin seperti itu. Kedepannya kalau kita diperintahkan tugas lagi ke sana, kita harus lebih waspada. Meskipun takdir tangan Tuhan. Ya. Berkali-kali itu ai salamat mah salamat. Ya. Tapi ya karek sekali-kali itu ai paeh gitu ai keuna mah gitu kan. Tuh. Selanjutnya apakah pengalaman di Timur Timur mempengaruhi karir militer atau kehidupan pribadi? Relatifnya. Kadang-kadang orang kembali lagi ke jiwa masing-masingnya. Ada yang nekat, misalnya dia nggak betah, bisa berdampak. Kalau di bahasa tentara konditenya, kalau kita jelek, di sini karakter kita jelek, ada penilaian yang namanya kondite, nilai plus atau minus. Kalau minus ya mungkin dia nggak akan pernah disekolahkan. Jadi dari Tamtama ke Bintara misalnya kan itu sekolahkan. Alhamdulillah kalau saya memang kebetulan baik menurutnya, cek pimpinan baik. Kita sekolah ya sekolah. Kita kursus ya kita kursus. Terakhir saya disekolahkan di BAIS, Badan Intelijen Negara ditunya. Ya itu berarti lain kahayang orang. Ya mungkin pimpinan menilai baik menurutnya. Ini orang mungkin gitu ya, karena bukan kata diri sendiri. Kamu berangkat sekolah, padahal sekolah itu kan pakai biaya. Terus orang merasa kehilangan pendapatan. Nah, tapi karena perintah tentara kan kita nggak bisa nolak perintah. Jadi kita laksanakan. Jadi kalau masalah karir, pengaruh daripada itu bagi saya khususnya kebetulan selalu positifnya. Diperintahkan sekolah nggak diurangan males itu. Jadi lebih cenderung ke ekonomi daripada nggak sekolah gitu. Itulah antara lain. Apakah Bapak mendapatkan penghargaan atau pengakuan khusus atas partisipasi Bapak dalam operasi Seroja? Untuk tahun 76 setiap kali orang sampai ke tahun berapa ya? 77 itu semua dapat piagam ya ini. Makanya dipakai bintangnya. Ini bintang itu menunjukkan kesekian kali. Kalau tanpa bintang berarti kita 1 kali tugas. Kalau bintang 1 berarti 2 kali. Kalau bintangnya 3 berarti 3 kali. Bintangnya 2 3 kali. Namun bintang 7 wat lieur eta. Entong tegang. Jadi berkaitannya. Ini menunjukkan bahwa kita ini tugas bukan 1 kali. Lebih dari 1 kali. Semua ya, kalau ada yang bintang-bintang itu kadang-kadang ada yang males masang, ada yang kan dibelinya kita kan sana 2 kali ke tim-tim, 2 kali kemana ke Irian misalnya atau ke Aceh 2 kali pasti ada bintang 1 atau bintang 2. Itulah cirina. Ya abdi terus ya teh atau iya ente? Belum. Mungkin selanjutnya. Selanjutnya. Siap-siap. Apa pesan Bapak untuk generasi muda mengenai pentingnya memahami sejarah dan peran militer dalam menjaga kedaulatan negara? Harus. Junior ya, namun disebut junior daripada kita ini pelihara sejarah. Karena ada istilah dari Bung Karno aja yang dari dulu jas merah itu kan, jangan sekali-kali melupakan sejarah. Tanpa
sejarah atau tanpa kejadian masa lalu, nggak mungkin ada kita yang enak tinggal melanjutkan sekolah doang. Semua ada perjuangannya, hargai itu. Saya emang nggak usah dihargai, kami Seroja ini kan generasi kesini ya. Tapi berdirinya negara ini karena siapa? Sedangkan di era sekarang ini kalau nggak salah kan kemarin pelajaran sejarah kan dihilangkan. Ada apa? Nah kita bertanya. Nah itulah yang harus kita pertahankan. Jangankan negara kita yang dianggap sekarang negara besar. Dulu mah dianggap negara naon orangnya. Amerika atau negara mana, Spanyol anu pertama ngajajah kemana-mana. Kan ingat kan sejarah. Saya pernah menjajah Afrika, saya pernah menjajah Indonesia. Mana ini kayak ingat kan? Oh itu bekas jajahan saya. Tahun berapa? Apakah tahun 2020? Lu ngajajahna? Tahun 18, 17 tahun sebarage orang ini bisa apa? Ada sejarah. Jadi sejarah seperti itu jangan diinikan, bahkan kita harus, apalagi jurusan juga fakultas sejarah. Ya. Harus tahu. Dijaga, jangan sampai pudar, bahkan diusulkan pelajaran sejarah ini jalan gak enak kan, pelajaran budi pekerti kan hilangnya di tingkat-tingkat bawah kan. Kenapa? Itu kan mempelajari tata cara sopan orang Asia, lain orang Eropa. Kita selalu ngedompleng ke negara-negara Eropa yang tidak punya aturan mana yang mau deki itu kudu diturutan. Jangan. Oh iya nama jilbab gitu kan jadi masalah di luar maka. Karena mana mereka mayoritas kan muslim. Kita kan mayoritas muslim. Apa aturan dari kita ya kita ikuti, memang kita orang-orang yang patuh ke agama. Makanya pelajaran sejarah kalau bisa usulkan, pertahankan nilai-nilai sejarah. Makanya di kita sebagai para pejuang itunya, kenapa ada JSN 45, jiwa sejarah nasional 45 itu kita harus perhatikan. Kenapa harus mempelajari memberikan masukan-masukan pada dari mulai SMP sampai ke mahasiswa. Kita di program, cuman kita nggak ada anggaran, jadi kita nggak mampu. Jadi koordinasi dengan SMP, siapa yang mau menyediakan anggarannya ya. Pemkam kayak giungan atau dipentan lebih kurang. Itulah antara lain ya. Selanjutnya, apakah ada harapan khusus yang ingin Bapak sampaikan kepada pemerintah atau masyarakat terkait veteran yang telah berjuang untuk negara? Ya kita nggak mau dikatakan cengeng ya. Kalau minta-minta, mohon-mohon enggak lah. Kita udah apa adanya. Veteran udah dikasih kantor di sini, kita masih berdiri organisasinya. Dan organisasi ini yang ada di Kabupaten Bandung ada lebih kurang 50-an lebih ya, kalau organisasi kemasyarakatan. Kita masuk di dalam sana, di dalam keorganisasian ini, tetapi jangan disamakan dengan organisasi yang lainnya. Kita ini berdasarkan Kepres. Kita dikepreskan dan kita sifatnya internasional veteran. Ya. Kalau organisasi non veteran itu SK-nya Menkumham. Jadi kalau di antara adik-adik ini mau mendirikan organisasi dari mulai tingkat kabupaten dan lain sebagainya lah sampai ke bawah, apalagi tingkat provinsi, harus ada izin dari Kemenkumham, bukan dari Kepres. Kalau kita dari Kepres. Tahun Kepres 103 tahun 1957. Menkumham bisa nangtung acan hirup encan. Makanya sering ribut kita dengan Pemkab. Kita mengajukan dana ke Pemkab berdasarkan Kepres, harus melalui Kesbangpol. Nggak bisa, sebenarnya harus kepada orang nomor satunya, yaitu Bupati. Nggak bisa Pak, harus begini. Bapak mana SK Menkum? Pak, Bapak, sabaraha sih sing deh. Dina gelar lagi dengan S2-nya. Bukan rek S3. Pira kuting dengar di kana Kep. Luhur mana Kepres dengan SK Menkumham. Ya, Kepres tahun 57 yang tanda tangan Soekarno. Iya mana menteri nya menang kena makanya kita nggak mau ngalah. Nggak mau ngalah bukan berarti neutreg. Dasarnya SK presiden kok. Kepres 103 tahun 19 yang ditandatangani Soekarno. Kalau yang sekarang Gulali naon teh. Nya kamari mah Gulali kenanya.
Lawali Menkumham. Nah, itu dari situ. Kalau orang sama saya iya betul. Jadi gambarnya itu. Ya. Jadi rasa kebanggaan pasti ada. Baik, terima kasih Pak. Demikian wawancara dengan Bapak Estoyo. Wawancara berakhir pada pukul 11.37 waktu Indonesia Barat.